semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama gua melanjutkan vlog road trip Jakarta Sukabumi. Kali ini gue mau balik ke Jakarta, teman-teman. Jadi kita mau pulang nih. Sekarang ini jam 12:30 ya. Jadi gue habis makan dari ini rumah makan ayam Bunut. Kita mau balik sekarang ke Jakarta ya. Kenapa nggak mau sampai sore gitu atau mau nginep ya? Karena waktunya nggak ada, teman-teman. Jadi cuma bisa one day trip aja. Oke. Jadi sekarang nih jam 12:30 kita mau langsung balik aja ke Jakarta, teman-teman. Semoga nggak macet ya di Cibadakaya. Yuk langsung kita ke mobil nih. Tadi kita parkirnya di sini nih, teman-teman. Kayak area kosong sebenarnya sih harusnya parkir di sono ya, teman, karena penuh. Jadinya kita di sini deh. Ini ada kayak rumah tua gitu. Oh, ini rumah tua gini, rumah Belanda nih kayaknya nih. Tuh ya, parkir di sini. Ini ada dapur Umi sebenarnya, tapi dibolehin sini. Nah, parkir sini. Ini si Ayla di sini, teman-teman. Yuk kita cabut dah. Sebelumnya kita videoin dulu nih si Ayla nih. Oke, kita lanjut yuk, teman-teman. Dari sini kita keluar nih. Rumah tua. Dari sini berarti kita ke kanan ya. Oke. Ya, makasih ya. Iya, sampai. Iya. Oke, teman-teman, sebelum pulang ya, kita beli oleh-oleh dulu deh ya. Sekalian lewat nih. Jadi ada toko oleh-oleh namanya di Ambon Sunda Rasa, teman-teman. Nih ada di dekat sini nih. Tau lah nama jalannya apa nih. Pokoknya namanya di Ambon Sunda Rasa aja. Kalau gue lihat di Google Map dari sini tinggal lurus aja nih. Sekarang nih jam 12:40 ya, teman-teman. Jadi kita mampir bentar ya, mungkin jam 1 lah kita jalan. Dengan harapan nyampe Jakarta itu ya sekitar jam 4 lah. Kalau 3 jam ya. Perginya tadi kan 3 jam, nah pulangnya nggak tahu ada berapa. Soalnya kalau gue pulang makin sore itu nanti makin macet. Nah, menurut info di sini nih, sebelah kiri. Sebenarnya Sukabumi itu banyak sekali ya objek wisata ya. Apalagi kalau kalian mau explore ya. Bisa ke Salabintana atau ke selatan tuh bisa ke air terjun, Curug Bibijilan, atau ada Cafe Amador. Cuman waktunya gue nggak ada, teman-teman. Jadi kita nggak mau gue sampai sore-sore capek macet. Jadi ya udah kita sedapatnya aja ya wisata kulinernya. Nah di sebelah kiri ini ada ayam penyet Surabaya itu banyak sih ya. Gue cari yang khasnya sini, makanya tadi gue ke rumah makan ayam Bunut. Nah nih kita kemari sini, teman-teman, ke kiri ya. Nih, ini ya. Dia bener. Oh, dia satu kompleks sama Hotel Horizon ternyata tuh di depan tuh Sunda Rasa. Di Ambon Sunda Rasa. Oh, pantesan. Nih area parkir khusus di Ambon Sunda Rasa. Oke, kita sampai, teman-teman. Oke, yuk kita turun. Nih restoran apa? Nih di Ambon Sunda Rasa nih oleh-oleh. Ternyata di satu ini sama Horizon nih. Mana Horizon? Di dalam kali ya. Udah yuk. Nih kita kemari, teman-teman. Kita lihat. Ini si Ayla kita taruh sini dulu ya di parkirannya nih. Harusnya kalau kayak gini sih udah kagak bayar ya. Nah itu Horizon Sukabumi, teman-teman. Berarti masuk ke situ tuh hotelnya. Oke, nih si Ayla taruh sini, kita masuk. Ini dia di Ambon Sunda Rasa. Coba kita lihat. Nah ini bisa lewat kiri, bisa lewat kanan. Kita kanan aja deh. Itu rame. Halo. Iya. Oh kayak gini tempatnya, cakep juga ya, adem, enak. Ini bisa duduk sini lagi. Coba kita lihat, dia ada pastry, ada macam-macam lah. Nah nih pastry, roti-rotiannya, bretok gitu lah ya. Apa ini? Kue-kue kering, kayak gini-gini. Harganya premium ya di sini, teman-teman. Donat 10.000. Ini ada basreng, ada kopi-kopi begini. Air mineral 6.000. Itu toiletnya cakep juga tuh bentuknya, toiletnya kayak begini. Oke lah, langsung kita lihat aja di Ambonnya kayak apa. Nah ini area cake-nya nih tuh, ada kue-kue gini 300-an yang besar, yang kecil 160, yang slice-nya 30-an nih, yang kecil-kecil. Nah ini bolu pisang, sini juga ada bolu pisang 30-an, donat
Oh, bolu pisang. Ketahanannya 5 Di hari. Ambon. 2 hari Ada mochi sebelum juga. Hari ketiganya masuk kulkas. Spiku. Boleh silakan. Di Ambonnya ada testernya nggak? Dasarnya ada di sebelah Oh, di situ. sana. Kita coba yuk. Oh, Bika Ambonnya mana ini? Iya, di Ambonnya ini. Coba lihat. Bisa lihat nggak? Boleh lihat. Kalau ini yang rasa durian. Durian. Iya, durian. Oh. Kalau ini gula merah. Sebesar ini Bika Ambonnya. Ini gula merah. Iya, gula merah. Oh, beda ya jadinya ya? Karena adonannya beda ya? Iya, adonannya beda. Oke. Kalau yang original aja ada? Oh. Yang bestseller yang original ya? Original sama pandan. Oh, pandan yang hijau. Iya, yang hijau. Oke. Ini berapaan yang begini? 50.000 harganya. Cuma satu ukuran aja ya ini aja? Ada banyak ukuran. Ukurannya ada yang persegi mini, ada juga yang mix. Oh, yang ini yang mini ya? Iya. Part 2 ya? Kayak gini. Kalau mix coba bisa lihat nggak? Mix itu kita bisa pilih isinya apa aja Kalau enggak? ini sudah dari sananya. Oh, udah dari sananya. Ada 2 rasa, ori gula merah, ada juga ori pandan. Oh, segini berapa? 42.000 isinya 10. Isinya 10 ya. Mau yang mana ya? Saya cobain dulu deh ya. Nah, testernya mana? Oke, kita cobain dulu teman-teman. Ini yang original ya berarti? Iya, yang original warnanya kuning. Cobain. Original aja ya. Cobain. Enak juga yang original. Coba yang ini. Yang ini ini bolu pisang ya? Ini bolu pisang. Apalagi udah. Yang durian ada nggak? Durian tidak tes. Nggak ada. Iya. Saya cobain yang ini dah. Ini yang Gula merah. gula merah ya. Oke. Yang original aja deh, Mbak. Boleh, ini original. Mm-mm. Ada love cake-nya, ada bolu-bolu, ada juga slice-nya. Enggak lah, ini aja lah. Ini sampai kapan nih expirednya? Ketahanannya 5 hari. 2 hari di suhu Ini buatan ruangan, kapan? Hari ketiga masuk kulkas. Kalau ini buatannya hari ini. Hari ini semua kan? Nah, ya udah. Ya ini aja lah, satu dah. Masih di depan ya. Oke, Terima kasih. makasih ya. Ya kita beli ini aja satu deh. Mana? Oh iya ada keripik. Ada keranjang tapi kita belinya dikit lah, pegang aja dah. Ya udah, sama selondo satu. Ya kita tambah satu ya selondo ya teman-teman. Yuk, jadi kita beli Bika Ambon sama selondo. Dah, bawa dah. Nah sini ada area snack dan mainan anak, main kasir ya teman-teman. Oke lah, kita beli itu aja Bika Ambon sama selondo. Kita bayar nih. Makasih ya. Selondonya 24. Selondo sama Bika Ori 74.000. Oke, dari sini kita langsung ke kanan ya teman-teman sesuai Google Map. Terus ke kiri lagi. Kita ikutin Google Map aja dah. Jalan tercepat. Sekarang udah jam 1 ya. Nah, ini kalau lihat Google Map ini dia bilang estimasinya udah bukan 3 jam lagi teman-teman. 3 jam 40 menit. Wah, gokil. Berarti 4 jam ini kita nyampe Jakarta. Bisa jam 5 kali ini. Aduh, ya inilah kenapa alasan gue nggak mau sampai sore-sore ya. Makin sore makin macet. Itu di Cibadaknya itu. Ya udahlah, weekend kita enjoy aja pokoknya. Yuk, kita ikutin jalan aja nih. Gua kagak tahu nih. Di arah ini kayak lewat kota ini. Apa-apalah. Ya kita lewatin bundaran ini lagi ya. Tadi kita parkir tuh di sebelah kiri sini nih ya. Nih sebelah kiri sini depan toko Acong. Namanya lucu. Nah, di sini kita lurus aja nih. Coba kita lihat kalau siang nih. Wow, udah mulai sepi ya karena udah panas. Nih, lapangan Gor Merdeka Sukabumi nih. Tadi pagi mah buset dah. Membludak. Udah kayak lebaran, liburan Idul Fitri. Gue merasa ini Sukabumi ini sama Bogor nih kayak lebih ramean di sini loh kalau kayaknya gue ngelihatnya. Mungkin motor. Mungkin lapangannya yang kekecilan kayaknya. Sedangkan jumlah penduduknya lebih banyak gitu. Kalau Bogor kan mungkin lebih besar atau lebih banyak gitu ya. Jadi orang bisa banyak pilihan. Kalau orang Sukabumi mungkin mainnya ya udah di situ aja, lapangan Merdeka, alun-alun. Sedangkan mungkin kalau di Bogor tuh ada alun-alun, Taman Topi, ya kan?
ada taman Sempur, ada taman apa lagi tuh. Kayaknya lebih banyak gitu kalau di Bogor. Jadinya rakyatnya masyarakatnya itu terpecah gitu loh. Sedangkan kalau kayak di Sukabumi ini kalau gue perhatikan mereka tuh kayak nggak banyak pilihan tempat untuk jogging gitu ya, untuk nyantai-nyantai bawa anaknya main main bola, main layangan gitu. Pilihannya nggak banyak, cuman ke alun-alun sama ke Gor Merdeka tadi itu. Makanya jadi membludak, mungkin itu ya analisa gue sih. Tapi nggak tahu juga kalau salah ya. Gue bukan orang sini. Soalnya kalau di Bogor itu setahu gue, waduh banyak banget teman-teman. Lapangan-lapangan tuh banyak. Itu yang gue tahu loh, yang gue nggak tahu udah ada berapa di mana lagi gitu. Ada lapangan apa gitu ya, taman gitu maksudnya. Kalau di Sukabumi dari gue lihat di Google Maps sih cuma itu aja, 2 itu. Oke lah, kita lanjut ya teman-teman. Ini makin panas nih, jam 1 nih. Kita ke arah Cisaat seperti tadi kita berangkat. Ya kita melewati jembatan ini lagi ya. Tadi seingat gue nemu jembatan kayak gini ada 2 kali. Berarti ini yang pertama, ntar yang kedua kali lagi di mana tuh? Di daerah Cibadak mungkin. Lupa ingat. Pokoknya ntar ada satu lagi aja. Ini sekarang kita mau masuk Cisaat nih. Kecamatan Cisaat. Habis itu Cibadak. Nah, baru deh Parung Kuda kita masuk tol. Jos. Pokoknya kalau udah lewatin itu aja. Yang Cikidang itu udah enak dah teman-teman. Ya parahnya ya di situ nanti. Nah di depan kita nih ada pertigaan yang ke situ gunung lagi nih. Nah, belok kanan nih ya. Kalau kita dari arah Jakarta belokannya ada di sebelah kiri. Nah ini kan kita dari arah Sukabumi, berarti belokannya ada di sebelah kanan kita nih. Tuh sebelah tuh ada pelang itu. Situ Gunung, Jembatan Gantung, Cinumpang kanan, lurus Jakarta. Nah jadi ini titiknya nih. Kalau kalian mau ke situ gunung ya. Nah di sini aja udah padat begini nih. Waduh, padat. Waduh parah teman-teman, macetnya gokil nih, lihat nih. Iya merah semua ya di peta ya. Waduh, ini kayaknya nyampainya bisa jam 5 sore kali ini. Sekarang baru jam 2 kurang. Lihat tuh di sini nih. Cibadak sini, aduh ini baru jam segini aja, jam 1 aja udah parah gini ya, gimana ntar sore ya. Wah udah cukup sekali saja. Waduh, kacau. Parah, Sukabumi. Enakan kalau ke Sukabumi tuh naik kereta aja udah ya, di Sukabuminya sewa motor udah. Jangan dah lu sekali-sekali kayak gua gini bawa mobil ya. Sengsara bro, selama tol Bociminya tuh ya, belum sampai Cisaat atau belum sampai Sukabumi, jangan dah lewat sini ya teman-teman. Kecuali kalian naik motor mungkin masih bisa slip-slip. Kalau mobil waduh derita dah. Di sini nih di Cibadak sini, Cisaat sini ya. Kacau. Ya udahlah ya, pasrah ya, mau gimana lagi. Setidaknya punya pengalaman sekali. Nggak mau lagi gue ke Sukabumi bawa mobil kayak gini. Mengerikan, horor. Ini udah kayak mudik lebaran aja nih kita ini, kena macet begini ya. Merahnya sampai panjang begitu. Kesian juga ya warga sini ya, warga Cibadak, warga Cisaat, daerah-daerah sini lah nih, Sukabumi sini ya. Kalau mau ke Bogor, mau ke Jakarta, wah macet kayak begini. Iya nggak sih? Kalau gua sih jadi warga sini udah pindah gua. Puyeng. Masalahnya jalanannya cuma ini doang, satu doang. Jalan tolnya belum jadi tuh, tol Bociminya baru sampai Parung Kuda. Tiap hari lu lewat begini sih stres sih, nggak enak banget asli. Ya gimana nih teman-teman, macet nih. Payah. Kita di Sukabumi kena macet. Ya kita baru nyampe di apa nih? Tuh depan tulisannya Stasiun Karangtengah. Pokoknya ini mau ke arah Cibadak dah ya. Macet teman-teman, udah setengah jam lebih ini kita kena macet di sini ya. Kacau. Ini masih merah nih. Aku pikir-pikir jadi orang sini kesian juga loh. Kesiannya kenapa tau nggak? Tiap hari macet kayak gini kan jalurnya kan.
misalnya mereka butuh cepat ya, misalnya mau ke rumah sakit atau apa, ada darurat gitu. Wah, tiap hari harus begini, ya kan? Harus bener-bener dihitung waktunya gitu. Ini nggak tahu ya, apakah tiap hari begini atau karena lagi weekend aja ya. Tapi kayaknya setiap hari begini dah. Kalau gue perhatikan di Google Map itu ya, khususnya di jam-jam pagi, sore ya, jam pergi dan pulang kantor atau pergi dan pulang sekolah, kayaknya begini. Nah kalau siang nggak tahu nih. Ini gue lagi hari Sabtu ya. Apakah siang kayak begini juga nggak tahu ya. Mungkin bagi orang yang domisili Sukabumi sekitarnya sini bisa tulis komentar di bawah ya, karena gue baru pertama kali lewat ini langsung kayak gini teman-teman. Aduh, agak syok juga ini. Ternyata mengerikan juga nih, horor juga nih macetnya. Gue nggak bayangkan kalau pas Lebaran di sini kayak gimana ya, pasti lebih parah ya. Walah, ada acara apa itu, kawinan. Tuh lihat dah teman-teman macetnya teman-teman. Ini kalau Google suruh kita belok kanan nih teman-teman. Ini ada yang pada belok kanan tuh karena dia ngikutin Google jalan alternatif ya. Cuman gua kagak mau dah. Ngerinya apa tau nggak? Gua nggak tau medan. Takutnya tuh masuk sawah atau apa, masuk naik apa ya, jalanannya tuh rusak ya, mendaki gitu, najak. Udah dah, kita lurus aja dah pokoknya. Ini kita udah mau masuk Cibadak nih. Tuh lihat teman-teman sebelah kanan ya, yang ke arah Sukabumi. Macetnya gantian loh sekarang. Gua yang lancar. Ayo, terus. Motornya pada lawan arah nih, ngambil jalur kita. Ini dah malesnya ke Sukabumi kayak gini teman-teman. Ya mungkin lain kali gue kalau ke Sukabumi gue mau cobain keretanya ya. Nanti di Sukabuminya kita sewa motor aja, kapan-kapan lah ya. Sekalian nginep mungkin, ya kita nggak tahu, lihat aja nanti teman-teman. Pokoknya kalau bawa mobil gue udah nggak mau lagi, cukup ini aja ya. Sorry lah. Ya sekarang kita udah di depan RSUD Sekarwangi nih. Nah dari sini ke pertigaan yang mau ke Pelabuhan Ratu nih udah deket nih. Terus habis itu kita lewati Pasar Cibadak. Terus pertigaan Cikidang. Udah deh. Pintu tol apa itu, Parung Kuda. Aduh. Sekarang ini jam berapa teman-teman? Sekarang ini udah jam 2:19. Tadi kita jalan dari Sukabumi itu jam 1 ya. 1:05 ya, anggaplah jam 1 ya. Tuh, udah 1 jam lebih baru nyampe sini. Ini harusnya kalau lancar, sekarang kita ini udah masuk tol lah minimal. Udah masuk tol sejam kan? Udah masuk tol ini Parung Kuda. Nah, ini kita masih di sini, coy. Masih di Cibadak nih, di Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi. Berarti ya itu kemacetan tadi tuh yang bikin kita terhambat sampai sejam begini. Ya teman-teman, sebelah kiri ini kalau kita mau ke Pelabuhan Ratu ya, kita lurus terus aja atau ke kanan ini karena kita mau balik ke Jakarta kan. Kalau kalian mau ke Pelabuhan Ratu tanpa melewati Cikidang ya, jalur yang alternatif yang tanjakan ekstrim itu, kalian lewatnya sini nih teman-teman, belok kiri ya. Namanya apa sih? Cibadak lah bilangnya, via jalur Cibadak. Nah ini salah satu spot yang cukup bikin macet juga nih kalau di peta nih. Ya apa namanya, pertigaan begini kan. Nah dulu kita pas pulang dari Sukabumi, pas kita pulang dari Pelabuhan Ratu, kita dari arah sana nih teman-teman, dari arah sini. Aduh, ini ada mobil bawa tanah nih. Semoga dia aman, dia bisa nanjak. Ngeri juga nih kalau dia nggak kuat. Nah ini kita ke kanan ya, atau lurus lah. Oke teman-teman, rintangan yang kedua sudah terlewati. Di depan masih ada spot kemacetan lagi teman-teman. Kita harus tetap semangat. Masih ada kemacetan di depan itu, yang pertigaan Cikidang itu ya. Nah kalau udah lewat situ, udah dah, harusnya sudah aman teman-teman, sampai ke Parung Kuda situ, gerbang tol. Tapi selama belum lewat itu, siap-siap macet terus. Ini nanti di depan kita stasiun Cibadak nih.
sebelah kanan ya adanya. Lagi-lagi stasiunnya di sini tuh di pasar ya letak ya, di Cibadak maupun tadi di apa tuh tadi atau lagi tuh apa sih tadi itu yang sebelum Sukabumi, sampai puyeng gua lupa namanya. Ya itulah ya pokoknya dia adanya lokasinya di pasar teman-teman. Cisaat, oh ya Cisaat. Tadi stasiun Cisaat juga nyelempit pintunya itu, nyelempit itu bahasa Indonesianya nyempil gitu ya, tersembunyi di antara ruko-ruko, pedagang-pedagang gitu, persis kayak ini. Kalau ini di Cibadak juga nih ada di sebelah kanan tapi tersembunyi. Nah nih ada tulisan tuh stasiun Cibadak kanan 200 meter tuh, sebelah kiri itu ada pelangnya nunjuknya ke arah kanan sini ya. Nah stasiunnya ada di sini tapi masuknya lot jalan yang mana coba tuh, nggak ada tuh, gang sempit adanya, membingungkan ya makanya ya. Tuh, nggak ada kan? Sebelah kanan kita ruko-ruko semua, toko-toko. Tapi tadi ada tulisannya stasiun Cibadak kanan 200 meter. Wah, bingung sih. Tadi juga yang di Cisaat juga begitu sama. Nah, ini kita udah di pasar Cibadak ya, teman-teman. Di sini ya bersyukurnya nggak macet deh. Cuman rame aja nih, harus hati-hati nih. Banyak yang kayak gini-gini nih tuh. Ada motong jalan gini. Tuh. Pokoknya di sini waspada lah. Ya teman-teman, sekarang kita udah di depan jembatan Cipamuruyan. Ini salah satu titik kemacetan juga nih karena jembatannya lagi dilebarin sepertinya tuh ya, lagi dicor. Ini jembatan Cipamuruyan. Jadi di sini, aduh macet teman-teman. Terus kita kalau yang dari sini ya, dari Sukabumi nih ke arah sana tuh nanjak lagi. Terus macet lagi. Jadi ya cukup menjadi tantangan bagi pengemudi mobil manual ya kayak gua gini. Tapi ya kalian yang sudah lancar sih aman-aman aja sih. Dan ini bisa dilihat nih sekarang mulai gerimis nih. Tiba-tiba gerimis. Dari pagi kita berangkat cerah, sekarang gerimis. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Aduh ini hujan, kita lap dulu. Waduh, dilap malah airnya malah ini kemana-mana. Nah ini tanjakan. Semoga nggak berhenti lah. Gue males banget sih main kopling di sini. Aduh. Sini, masuk gigi 1 dulu bro. Gigi 2 tadi bro. Aduh, tanjakan gini nih kalau di depan ada truk nggak kuat nanjak bagaimana ini? Ya hujan teman-teman, kesian tuh yang depan tuh mbak-mbak tuh tetehnya. Aduh, teteh-tetehnya kehujanan dah teh. Terjebak lagi posisinya di tengah begitu. Susah dia. Wah kacau juga nih tanjakan ini. Baru gue ngomong nih kalau sampai nanjak ribet nih, bener aja. Kalau mandek begini. Ini motornya bingung dia tuh. Aduh kesian tetehnya. Hujanan teh. Iya, udah diem aja, udah pasrah, udah basah dah bajunya. Ini masalahnya nggak gerak coy. Lihat tuh depan tuh, mobil yang box ini nggak jalan, belum jalan. Ada anak kecil ya? Wah kasihan tuh, bawa anak kecil lagi ternyata teteh-tetehnya. Ya hujannya makin deras ya teman-teman. Ada apa? Oh ada kecelakaan juga teman-teman. Nih yang sebelah kanan nih bisa dilihat nih. Lihat dah, terguling. Tergulingnya tapi ke rumah orang, gokil. Kecelakaan juga, ditambah lagi ini pertigaan Cikidang ya, Jalan Pamuruyuan itu. Wah, kacau deh. Bertubi-tubi ya penyebabnya, udah ada pertigaan, ada pasar, ada truk terguling ke rumah orang lagi. Kesian juga tuh rumahnya. Rukonya itu. Walah. Nih depan kita nih, belokan yang mau ke Cikidang nih teman-teman. Sumber kemacetan nih. Tuh lihat dah. Macet. Wah, hujan-hujan gini kalau di Cikidang serem ya. Nanjakan gitu ya. Wah, hujannya deras teman-teman. Ya seperti ini ya suasananya dari dalam kabin. Hujan deras. Tuh kalian bisa lihat ya view
POV gue ya kayak gini teman-teman. Tuh hujan deras. Tuh ya merahnya tuh di sini. Udah dikit lagi kita akan lancar. Ini sebelah kiri kita nih yang dagang oleh-oleh. Banyak peyem ya, banyak kue mochi. Nah, ini mobil ke kanan, bagus lah. Kita jadi bisa lurus. Tapi tetap aja macet. Ini ada apa lagi nih? Ada apa lagi nih? Aduh, yang naik motor kasihan tuh, yang pada nggak punya jas hujan. Basah kuyup. Kita sih enak tuh di dalam mobil gini nyaman. Ada ambulan lah gitu. Nah sekarang nih jam 14.49 teman-teman. Udah mau jam 3 nih, kita baru nyampe sini. Udah mau 2 jam kita. Tuh kesian tuh, kakek-kakeknya tuh ngambil jas hujan tapi badannya udah basah kuyup tuh, bajunya semua. Udah terlambat. Udah dalemannya semua udah pada basah itu. Mesti mandi ganti baju. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Waduh, malah timbul genangan nih di sini nih, kayak banjir, sedikit banjir lah. Waduh, jangan banjir nih, atau longsor, ngeri juga nih. Sukabumi soalnya sering longsor nih, daerah-daerah sini. Kita harus segera masuk tol Parung Kuda dulu nih, tol Bocimi. Ayo. Yang mau ke arah Sukabumi tuh masih rame banget teman-teman. Ini hari Sabtu ya. Parah banget hujannya, deras banget nih teman-teman. Lihat dah, aliran airnya tuh udah kayak sungai tuh, lihat tuh. Penurun ya. Kita dikit lagi nih nyampe gerbang tol Parung Kuda nih. Waduh, jalanannya. Oke teman-teman, kita udah mau masuk gerbang tol Parung Kuda ya. Ini udah deket nih, tinggal berapa ratus meter lagi aja. Hujannya gede banget teman-teman. Bahkan ada beberapa spot yang jalannya tuh sampai ketutup air ya. Airnya deras banget, kayak banjir gitu. Ya, kayak gini teman-teman suasananya. Ini kita udah mendekati gerbang tol Parung Kuda tapi masih semakin macet teman-teman, bisa dilihat deh. Ya, itu tukang oleh-oleh. Nah ini, waduh, hujannya masih makin deras ya. Banyak pemotor juga ya. Banyak pemotor ya, hujannya makin deras teman-teman. Ini dikit lagi nih belok kanan nih. Kita mau nyampe belok kanan ini nih gerbang tol Parung Kuda nih. Udah deket nih teman-teman. Tapi masih macet. Ya udah, kita cuma bisa bersabar aja nih. Sekarang ini udah jam 15.01 ya, jam 3 lah. Hujannya makin deras. Pantesan tadi panas banget, ternyata mau hujan ini. Oke lah. Yuk, kita maju terus teman-teman. Semoga suara gue masih kedengaran jelas ya. Ini hujannya cukup deras nih. Buat yang pengen tahu bagaimana suara kabin Ayla ya, Ayla 1000 cc tahun 2015 nih, kalau hujan kayak gini nih. Kalian dengerin aja nih. Nah kayak gitu tuh, berisik atau enggak kalian simpulkan sendiri lah ya. Ini bawaan pabrik, nggak ada peredam ya. Lumayan lah kalau menurut gue ya, nggak begitu kayak kaleng melentang enggak ya. Walaupun ini mobil LCGC ya, mobil murah, tapi ya lumayan lah kekedapannya. Petirnya bro, terekam tuh untungnya. Terekam tuh kayaknya tuh teman-teman, kalian bisa lihat ya ada petir. Ngeri. Dan semakin macet ya, bisa dilihat sisi kanan ini. Bener-bener berarti udah tepat banget dah gue pulang tadi siang ya, jam 1 ya. Lebih telat lagi bisa makin kena macet kita di sini teman-teman. Waduh, kacau nih. Makin parah ini jalan sini, Cibadak sini yang mau ke Sukabumi ya. Ngeri. Nah ini kita belok kanan teman-teman, kita masuk gerbang tol Parung Kuda ya. Yuk, ini belok kanan nih. Wah, jangan-jangan ketutup mobil nih. Mau ke kanan ini, tapi macet. Semoga bisa diatur lah, nih ada pos polisi nih. Waduh, hujan dan kemacetannya parah banget teman-teman.
Ini sampai kita mau belok kanan aja ke masuk tol aja ketutup tuh sama orang mobil-mobil yang dari kanan ini yang mau ke Sukabumi nih. Kita ketutup jadinya nih. Ya tuh nggak ada polisi yang ngatur tuh. Jadinya mau belok kanan mau ke tol nggak bisa. Ketutupan orang-orang yang mau ke Sukabumi. Ini harusnya ada petugasnya dong ngatur. Kacau ini. Aduh, finally kita masuk lepas dari kemacetan tuh teman-teman. Lihat tuh di teman-teman. Di sebelah kanan nih ya, yang mau keluar ke Parung Kuda tuh. Macet total. Wah, gila bener. Sukabumi. Bikin kapok sih asli. Udahlah kita segera pulang teman-teman. Aduh, bersyukur terima kasih Tuhan kita akhirnya bisa masuk gerbang tol Parung Kuda ini ya. Lihat deh tuh panjang banget lihat nih. Di sebelah kanan gue nih ya. Nih. Orang yang mau keluar tuh. Gile. Nah, sekarang kita udah masuk sini udah tenang nih teman-teman. Tinggal kita tap kartu aja ya. Sekarang ini jam 15.09 ya. Bensin tinggal 4 bar, udah kurang 1 bar lagi dari tadi kita jalan. Oke lah, nggak masalah, yang penting kita bisa cepet pulang. Akhirnya kita sampai di gerbang tol Parung Kuda. Yuk kita tap yuk. Ini tempel dulu, nanti bayarnya di Caringin utama ya teman-teman. Sama seperti berangkat nih, 36.000 saja. Oke. Masih hujan nih. Hujan. Yuk tempel. Oke, masih ada 130.000, masih cukup. Oke, kita gas. Sisi. Nanti bentar lagi nih sebelah kanan sini udah mulai macet nih. Di depan pintu tolnya. Karena mandek itu jalan di jalan raya Parung Kuda Cibadak itu mandek. Jadinya terhambat. Oke, finally teman-teman kita masuk tol juga ya. Udah di sini udah tenang sih. Ya paling ada macet-macet dikit lagi nanti di sekitar Jagorawi biasanya. Tapi semoga nggak ada lah teman-teman ya. Amin lah sampai rumah lancar, amin. Sekarang jam 3:10. Yuk guys. Nah tapi cuaca di depan sih agak terang tuh. Ke arah utara agak terang. Ini di sisi selatan nih daerah sini agak gelap. Hujannya aneh banget teman-teman. Begitu kita masuk gerbang tol Parung Kuda ya. Cuma sekitar berapa ratus meter langsung tiba-tiba berhenti loh kayak gini loh. Sini kering loh. Wah aneh banget. Dia cuma menghujani daerah sana tuh. Kemacetannya itu. Serasa belum puas kalau cuma macet. Kita kasih hujan juga gitu kali ya. Kalau alam bisa ngomong. Makin mumet dan makin hektik tuh di sana tuh. Stres dah tuh. Kita bersyukur udah bisa bebas terlepas dari sana. Sekarang jam 3:15 nih. Yuk. Ya, kira kita sampai di gerbang tol Caringin utama. Di sini kita bayar 36.000 ya. 36.000 nih. Transjabar Tol tulisannya tuh. Oke, kita tap dulu ya. Di sini cerah banget teman-teman. Bisa dilihat tuh mataharinya panas. Aneh banget tuh tadi di sana. Oke, 36.000 betul sekali Parung Kuda. Nanti bayar lagi di Ciawi 7.500. Habis itu bayar lagi terakhir di gerbang tol itu apa tuh yang di selatan itu, Halim atau apa ya, bukan, Cililitan kalau nggak salah. Nanti di situ bayar lagi terakhir 11.000. Sudah deh ya, kita akhirnya sampai di gerbang tol Ciawi lagi nih, Ciawi 2. Di sini kita akan bayar lagi 7.500 sama seperti kita tadi berangkat ya, tadi pagi. Teman-teman, ya
7.500 sama kayak berangkat sama. Ya, telah terjadi kecelakaannya di tol Jagorawi di kilometer 20-an ya. Ini makanya kita kena tersendat nih. Tuh, menurut peta sih ada kecelakaan nih, tapi nggak tahu ya. Kadang Google Map tulisnya crash, pas udah lewatin nggak ada apa-apa. Oke, sekarang kita udah sampai di Taman Mini nih teman-teman. Akhirnya ya, sekarang udah di kilometer 6. Di depan udah Taman Mini tuh, bentar lagi mau nyampe Cawang ya. Sekarang ini jam ini udah 16.20 ya, hampir setengah 6. Berarti ya kurang lebih udah 4 jam lebih lah ya kita nyetir. 4 jam lebih. Tadi jalan jam 1 ya. 2, 3, 4, 3 jam setengah teman-teman. Ya, 3 jam setengah. Kita dari Sukabumi nyampe sini nih. Udah 3 jam setengah ya. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai di gerbang tol Cililitan ya. Ini adalah gerbang tol terakhir. Di sini kita masuk ruas tol dalam kota Jakarta ya. Dan ini adalah bayar tol terakhir ya, 11.000 ya. Sama aja kalau untuk biaya tol teman-teman, dengan kita berangkat sama saja. 36.000 tambah 7.500 tambah 11.000. Oke, ini dia nih gerbang tol Cililitan. Kita tap kartu dulu teman-teman. Sepi teman-teman. Sekarang jam 16.25, setengah 5 lah ya. 3 jam setengah berarti kita sampai Jakarta ya. Ya lumayan lah. Oke, kita tap dulu gerbang bayar tol 11.000 ya. Sip. Oke, 11.000. Nanti kita udah nggak bayar-bayar lagi sampai keluar di Jakarta. Di Jakarta lagi. Keluarnya di Angke. Ini kita udah di Jakarta, teman-teman. Nah, untuk bensinnya Highland nih ya, kalian lihat ya. 3 bar ya. Jadi udah berkurang 2 bar lagi. Jadi ya totalnya PP Jakarta Sukabumi itu menghabiskan 4 kotak atau 4 bar ya. Untuk mobil Daihatsu Ayla 1000 cc ini teman-teman. Kita berangkat 7, sekarang sisa 3 ya. Itu deh. Irit. Mantap. Jadi kurang lebih kalau 4 bar itu ya setengah tangki lah bisa dibilang. Oke teman-teman, sekarang akhirnya kita sampai di Jakarta lagi nih ya. Sekarang udah jam setengah 5 ya. Jadi kurang lebih perjalanan yang kita tempuh itu sekitar 3 jam setengah, atau mungkin kalau sampai rumah ya jadi 4 jam lah teman-teman ya. Jadi memang jauh lebih lambat dibanding pas kita berangkat, karena pas pulangnya itu kena macet ya. Jadi ya gua rasa cukup sekian lah teman-teman road trip kita dari Sukabumi menuju Jakarta ya. Pulang ya, ini road trip pulang. Tadi kita sempat kena macet, terus kena hujan deras ya di daerah Cibadak situ ya teman-teman ya. Jadi ya cukup seru lah menurut gua, tapi memang bikin kapok sih kalau menurut gua, karena itu macet gitu. Soalnya apa ya, kayaknya kalau mau ke Sukabumi lagi enakan naik kereta aja deh. Jadi di Sukabuminya untuk keliling-kelilingnya kita rental motor aja, kayaknya lebih enak teman-teman dibanding nyetir kayak gini. Wih, stres sih. Gue mendingan nyetir jauh dah gitu, ke Cirebon gitu, Tegal, tapi lancar dibanding kayak gini loh. Sukabumi itu jaraknya deket, cuma 100 kiloan, 100 kilometeran ya kalau dari Jakarta ya. Tapi macet kayak gitu tuh bikin stres gitu ya, kayak nggak nyampe-nyampe gitu. Jadi mending jauh sedikit ya. Jadi ya, tapi ya menyenangkan teman-teman. Gua nggak bilang tidak menyenangkan juga sih, bagus ya. Sukabumi itu ya, tempat makannya juga lumayan enak tadi gitu, kita makan di sana. Tapi ya untuk mengulangi lagi kayaknya rada males gitu, terutama jalannya itulah, itu gue rada males parah itu. Soalnya jalan tol Bocimi cuma sampai Parungkuda. Mungkin nanti di masa depan kalau bisa sampai ke Sukabumi, gue akan ulangi lagi naik mobil ya teman-teman. Tapi kalau enggak ya belum dulu lah ya. Mending kita cari tempat lain yang jauh lebih menarik dan tidak begitu macet ya. Kalau itu macet banget, stres asli. Oke ya teman-teman, jadi untuk bensin sama aja kayak kita berangkat ya, kurangnya 2 bar ya, sama jadinya. Pergi 2 bar, kurang 2 bar ya. Kan kita berangkat 7, sekarang sisa 3, berarti berkurangnya 4 ya kan, 2 dibagi 2 ya, sama aja ya. Untuk tol juga sama persis ya, 11.000 dalam kota, 7.500 Ciawi, terus 36.000 yang Bocimi.
Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi semoga video ini bisa menghibur kalian semua yang lagi di rumah, dimanapun kalian menonton video ini ya, atau di jalan atau di mana ya. Semoga bisa menghibur kalian semua. Terima kasih banget gue ucapkan bagi kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal. Gue start dari Jakarta ke Sukabumi, terus kita keliling-keliling kulineran sedikit lah ya di Sukabumi ya. Sedikit karena nggak gitu banyak teman-teman. Cuman beberapa tempat aja. Habis itu sekarang kita pulang kembali ke Jakarta. Terima kasih banget bagi yang sudah nonton. Seperti biasa, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan sampai jumpa pada vlog gue berikutnya. Bye bye.